Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yasir wala tu'asir, Rabbi tahmim bil khair. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Oke, di pertemuan sebelumnya saya sudah memberi tugas tentang praktek menggambar perspektif ya. Nah, praktek menggambar perspektif tadi itu merupakan salah satu contoh kegiatan wirausaha di bidang jasa. Nah, nanti skill kalian di bidang menggambar tadi yang sudah kalian coba di pertemuan sebelumnya itu nanti akan terpakai manakala kalian melanjutkan kuliah di jurusan arsitektur atau teknik sipil. Nah, itu akan terpakai. Nah, sebagian dari kalian sudah banyak yang mengumpulkan tugasnya, tapi masih ada yang belum mengirim. Saya sarankan yang belum mengirim tugas untuk segera mengirim tugasnya ya, karena bisa dipastikan kalau kalian tidak mengirim tugas, nilai keterampilan kalian nanti kosong, nggak ada nilainya. Nah, dari tugas yang kalian kirimkan itu ada yang gambarnya sudah bagus di luar ekspektasi saya ya, ada juga yang gambarnya sederhana juga ada. Contoh seperti ini ya, misalnya punyanya Firdaus Alfinas nih. Nah, misalnya ini. Nah, ini kan dia gambarnya kan hampir sama seperti yang saya contohkan ya. Jadi menggambar meja kantor. Nah, ini kan Firdaus kan dia meniru seperti contoh yang saya buat minggu lalu. Dia menggambar meja kantor. Cuman sebenarnya ada yang kurang dari contoh yang saya berikan minggu lalu. Itu dari gambar meja ini ada yang kurang. Yang kurang yang mana? Jadi di meja kantor ini bagian lacinya itu belum ada wadahnya. Jadi masih kurang garis dari titik sini menuju ke titik hilang bagian kanan. Gitu. Ada juga yang gambarnya sudah bagus di luar ekspektasi saya ya. Jadi dia menggambar gedung seperti misalnya punya siapa ya kemarin? Misalnya punyanya Bella nih. Nah, ada yang gambar seperti ini. Ini juga saya bisa dibilang bagus ya. Sudah terlihat gambar gedungnya. Cuman gini. Jadi intinya untuk menggambar perspektif itu setiap kalian menggambar garis vertikal itu harus kalian tarik menuju ke titik hilang. Nah, setiap gambar vertikal harus ditarik menuju ke titik hilang. Nah, kalau gambar ini, kalau saya amati ya, itu garisnya itu tidak selalu menuju ke titik hilang. Contoh misalnya garis vertikal ini, garis vertikal yang ini ya. Nah, ketika kita tarik garis ke sini, seharusnya dia garisnya lurus, semuanya lurus dengan garis yang gedung yang bagian sini. Nah, ini kan kelihatan nih dari titik ini ke titik yang ini itu garisnya tidak nyambung gitu loh. Tapi ini sudah bagus ya. Kemudian jadi dari gambar ini nanti akan saya masukkan ke nilai keterampilan ya. Dan hari ini kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang sumber daya yang dibutuhkan dalam wirausaha bidang jasa. Nah, untuk sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha jasa profesi dan profesionalisme itu ada beberapa ini, ada 4 ini ya. Jadi ketika kalian mau melakukan suatu wirausaha di bidang jasa, nah kalian butuh 4 ini. Butuh 4 kompetensi kerja. Nah, yang pertama adalah kompetensi personal, yaitu berkaitan sama emosi, kemudian manajemen diri dan sebagainya. Kemudian ada kompetensi sosial, nah itu kaitannya dengan interaksi kamu dengan orang lain. Kemudian kompetensi teknis itu berkaitan dengan skill atau kemampuan kamu. Dan yang terakhir adalah kompetensi metodologi, nah itu kaitannya dengan analisis, planning, abstract thinking, implementation and control, dan information. Nah, kemudian di buku ini itu juga dijelaskan mengenai keterampilan bekerja yang dikembangkan oleh seorang profesional, itu meliputi ini. Jadi mulai dari komunikasi sampai teknologi. Nah, ini saya kira akan terbentuk
dengan sendirinya sesuai dengan lingkungan di mana kamu tinggal. Oke, selanjutnya di buku ini juga dijelaskan mengenai profesi di bidang jasa yang membutuhkan kemampuan atau skill kita. Contoh yang pertama adalah profesi bidan, kemudian ada juga di profesi aircraft engineer. Nah, aircraft engineer itu berkaitan sama industri penerbangan pesawat. Sama yang ketiga adalah profesi sebagai auditor ini. Ya, jadi 3 profesi tadi adalah contoh profesi di bidang jasa. Misalnya tadi profesi bidan berarti dia harus punya skill atau kemampuan di bidang misalnya membantu perempuan dalam proses melahirkan, kemudian memberikan edukasi terkait kehamilan dan sebagainya. Kemudian kalau profesi yang nomor 2 tadi yang aircraft engineer berarti dia harus punya skill atau kemampuan di bidang mekanik atau logistik dan sebagainya. Nah, kalau yang profesi sebagai auditor itu sebagai pengawas, jadi dia harus punya skill di bidang pengawasan. Nah, jadi 3 profesi tadi itu bisa kalian dapatkan melalui pendidikan formal. Tapi ada juga profesi di bidang jasa yang tidak melalui pendidikan formal. Nah, apalagi di zaman sekarang yang kebutuhan manusianya itu sudah berubah. Jadi misalnya ya, sekarang rapat tidak perlu berangkat ke kantor, kemudian ikut mau mengembangkan diri dengan mengupgrade skill itu juga tidak perlu harus ikut lembaga pelatihan kerja ya. Kalian searching di YouTube juga saya kira sudah banyak tutorial tentang mengupgrade diri ya, gitu. Menambah skill juga sudah banyak saya kira. Nah, sekarang coba kalian cari ya profesi di bidang jasa di zaman sekarang ya, karena kalau kita amati sekarang kebutuhan manusia sudah mulai berubah. Nah, kira-kira profesi di bidang jasa di zaman sekarang itu apa saja? Nah, kalian cari contohnya ya, profesi di bidang jasa di zaman sekarang, zaman milenial ya. Nah, itu contohnya apa? Nah, silahkan kalian cari, kemudian kalau kalian ketemu jawabannya silahkan kalian tulis di komentar di video saya, di komentar di YouTube saja. Sambil mendengarkan penjelasan saya, boleh juga sambil kalian ringkas di buku masing-masing ya, terkait dengan 3 profesi tadi. Dan ada juga yang tadi yang di awal yang berkaitan dengan kompetensi yang harus kalian miliki ketika kalian hendak berwirausaha di bidang jasa. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.